udwun ala udwin, yang mana tidak boleh mendahulukan satu anggota dengan anggota yang lainnya. Harus tertib. Kalau ini duluan baru yang berikutnya. Itu makna daripada tertib. Dan tertib ini di segala bentuk ibadah itu suatu termasuk daripada rukun atau hal yang diwajibkan dalam kita melakukan ibadah. Dalam wudu kita harus tertib. Di dalam sholat kita harus tertib. Bahkan tertib di dalam sholat itu termasuk daripada rukun maknawi. Jadi termasuk daripada rukun dalam sholat. Kalau tidak tertib maka tidak sah daripada sholatnya. Begitu juga dalam berwudu. Kalau tidak tertib maka tidak sah daripada wudunya. Jadi tidak boleh meloncat-loncat. Kalau kita berwudu dari satu anggota ke anggota berikutnya, semua mau kita tidak. Yang sudah ditetapkan daripada urutannya daripada wudu itu yang mana harus kita lakukan. Tidak boleh kita loncat-loncat. Habis wajah kita basuh daripada tangan sampai siku. Habis itu kita usap sebagian kepala. Habis itu kita usap daripada kita basuh daripada kaki kita sampai mata kaki. Ini harus berurutan. Tidak boleh melompat. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab air. Faslun. Al-ma'u qalilun wa katsir. Air yang sedikit dan air yang banyak. Air apa yang dinamakan sedikit dan air apa yang dinamakan air itu banyak? Al-qalil ma duna qullatain. Air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kula. Wal katsir qullatani fa aksar. Sedangkan dinamakan air itu banyak kalau air itu 2 kula atau lebih. Nah, di sini yang jadi patokan adalah 2 kula. Berapa sih 2 kula itu? Ini dalam takaran ini terjadi khilaf di antara para ulama sebagaimana khilaf di dalam zakat fitrah. Nah, dalam hal timbangannya kan terjadi khilaf. Ada yang 2,5, ada 2,75, ada yang 3 kilo, ada yang 3,5 kilo. Begitu juga dalam takaran daripada air itu. Dinamakan air 2 kula itu berapa sih? Kalau dalam hal ini bab kehati-hatian harus kita kedepankan. Ini 215 liter. Ada yang mengatakan 200 liter itu air yang mana dinamakan air 2 kula. Jadi kalau dalam satu bak itu 200 liter lebih, maka itu dinamakan air itu 2 kula. Itu air banyak namanya. Tapi kalau di bawah 200, maka air itu dinamakan ma'u qalil, air yang sedikit. Karena konsekuensi hukumnya berbeda. Air yang sedikit dengan air yang banyak ini. Terutama dalam hal untuk kita wudu, untuk kita mandi janabah. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil ataupun menghilangkan hadas besar. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Di sini. Air yang sedikit jika kemasukan daripada najis sekalipun tidak berubah. Jadi air yang sedikit kalau kemasukan najis walaupun air itu tidak berubah, maka dikatakan air itu mutanajjis. Air itu dinamakan air mutanajjis, air yang terkena najis, dihukumi najis. Air kurang dari 2 kula, 150 liter, kemasukan kotoran, kotoran binatang masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, dinamakan air sedikit ini. Mau berubah mau ada ke itu air, tetap air itu menjadi najis. Air itu menjadi najis.
Wal ma'ul katsir, sedangkan air yang banyak, la yatanajjasu illa ila taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Sedangkan air yang banyak 2 liter lebih, 200 liter lebih, kalau kemasukan daripada najis, kalau tidak berubah daripada sifatnya, tidak berubah daripada rasanya, tidak berubah daripada warna air itu, tidak berubah daripada bau air itu, maka air itu tidak najis, tetap tahir mutahhir, suci menyucikan, bisa dipakai untuk wudu dan bisa dipakai untuk mandi janabah. Oke, kalau air 200 liter lebih masuk air masuk najis, tak bangkai binatang, bangkai binatang masuk ke dalam, lihat loh, berubah tidak sifat air itu, warna dia berubah tidak, bau dia berubah tidak, rasa dia berubah tidak. Kalau enggak, di antara sifat ini berubah, maka air itu tahir mutahhir, suci menyucikan, bisa kita pakai untuk mandi, bisa kita pakai untuk wudu. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, tidak bisa. Tetapi kalau air yang 2 kula tadi atau lebih, kemasukan najis tapi berubah salah satu sifatnya, ternyata warnanya berubah, maka air itu menjadi najis, tidak bisa kita pakai untuk wudu, tidak bisa kita pakai untuk istinja, tidak bisa kita pakai untuk mandi janabah. Nah, ini yang mana perlu kita pahami antara air yang sedikit dengan air yang banyak. Karena kalau air ini ada namanya air yang tahir mutahhir, suci menyucikan, ada tahir ghair mutahhir, suci dia tapi tidak menyucikan. Ada namanya air mutanajjis, air yang terkena najis, yang dihukumi najis. Air yang tahir mutahhir, suci menyucikan, seperti apa? Air yang 2 kula atau lebih, ini tahir mutahhir. Atau seperti apa? Air hujan, air sungai, sungai Kapuas itu tahir mutahhir. Mohon maaf, biar orang sekampung buang kotoran di situ. Biar orang-orang dulu itu kan Pak, WC di mana? Matung banyak mancing ikan juga ke? Iya, istilah orang-orang dulu itu tepi-tepi sungai semua. Tidak ada seperti sekarang. Jangan dulu tepi-tepi sungai semua. Apakah membuat daripada air sungai Kapuas itu mutanajjis? Nah, kalau air sungai, air yang mengalir, dia tidak bakal menjadi ma'un mutanajjis, dia tetap tahir mutahhir, suci menyucikan. Kalau air yang suci menyucikan bisa dipakai untuk mandi janabah, bisa dipakai untuk istinja, bisa dipakai untuk wudu. Ada air yang tahir ghair mutahhir, suci dia tapi tidak menyucikan. Seperti apa? Air yang mana kurang dari 2 kula lalu menjadi mustakmal. Air itu berubah menjadi mustakmal. Misal contoh, ini air kurang dari 2 kula, kita mau berwudu nih, yang mana dari tangan kita tetesan air itu masuk ke dalam bak tempat air yang airnya kurang dari 200 liter. Air itu suci tetap, tapi ghair mutahhir, tapi tidak bisa menyucikan. Dia suci tapi tidak bisa menyucikan. Ini tidak bisa kita pakai untuk wudu, tidak bisa kita pakai untuk mandi janabah. Nama air ini mustakmal. Ini tidak bisa. Maka lain kalau air 2 kula atau lebih, jangankan tetesan air dari anggota tubuh kita masuk ke dalam bak itu, ke wadah air itu, kita celupkan tangan kita pun tidak ada masalah. Kita celupkan, ngambil gayung ini, celup masuk dalam air itu 2 kula atau lebih, 200 liter lebih, maka air itu tetap tahir
Maka lihat, kalau masjid-masjid yang mana langsung ke wadahnya kalau berwudu itu, kalau di jauh-jauh airnya 2 kula lebih, panjang 2 kula lebih, mencelok kayak gitu. Kok di jauh banyak seperti itu, airnya 2 kula lebih, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau air itu 2 kula kurang daripada 2 kula, di bawah 200 liter. Kalau di bawah 200 liter kita masukkan tangan, dengankan tangan, tetesan air dari tangan kita nih, air ngalir ini kan jatuh ke tempat air itu. Sedangkan air di tempat itu kurang dari 2 kula, maka air itu menjadi tahir ghair mutahhir, suci dia, itu tidak menyucikan. Jadi tidak bisa dipakai untuk wudu, apalagi untuk mandi janabah. Nah, ini yang perlu kita paham. Nah, ada air yang mana mutanajjis, air yang tahir mutanajjis, air yang terkena najis. Nah, seperti tadi pembahasan, air yang mana kemasukan najis di air yang mana kurang daripada 200 liter, kurang dari 2 kula. Mau berubah ke muqtada ke sifatnya, air itu menjadi ma'un mutanajjis, air yang mana najis. Ada yang mana 2 kula kemasukan najis, kalau berubah sifatnya baru dinamakan air itu ma'un mutanajjis. Najisnya disebabkan dikarenakan kemasukan najis. Ada juga namanya najis, air yang najis, seperti apa? Air kencing, itu aslinya. Ini tidak bisa yang mana dirubah. Kau mau ubah macam mana pun tidak bisa. Air itu aslinya memang najis. Kalau ini tidak, aslinya tahir mutahhir, tapi kemasukan daripada najis, air itu berubah menjadi najis. Nah, itu dinamakan ma'un mutanajjis. Nah, ini pembahasan tentang air. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar Ustaz masalah kalau tak salah Ustaz, ada bagi mustahmal yang kurang dari 2 bulan. Kalau basuhan pertama terkait dengan perkara itu mustahmal. Tapi saya pernah dengar kalau tak salah, kalau yang tetesan kalau kita sudah 1 kali kan kita lepas Ustaz. Kalau kita yang kedua kali itu katanya tetesan itu udah tidak mustahmal, karena yang wajib membasuh itu kan 1 kali. Jadi kalau yang 1 kali, kalau yang kedua ada tetes itu tidak masalah. Itu apa kita tolong diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan kita lagi berwudu, tidak berwudu, tercelup tangan kita di air yang mana kurang dari 2 kula, air itu menjadi mustahmal. Bukan masalah kita lagi berwudu, basuh yang pertama itu adalah wajib, sedangkan basuh kedua itu sunnah, bukan itu. Tetapi ketika berpindah air itu dari anggota tubuh ke tempat air itu, kalau air itu kurang dari 2 kula, maka air itu menjadi mustahmal. Nah, ini dalam madhab kita loh ya, Syafi'i. Kalau Imam Malik berbeda. Imam Malik air kurang dari 2 kula, kita masukkan tangan kita, tidak ada masalah. Imam Malik air yang kurang dari 2 kula, kemasukan daripada najis perlu dilihat dulu. Berubah tidak sifat-sifat air, rasa, bau, dan warnanya. Sekalipun air itu kurang dari 2 kula. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kalau air itu kurang dari 2 kula, itu tidak perlu dilihat daripada berubah atau tidak sifatnya, langsung dihukumi ma'un mutanajjis. Berbeda kalau air itu 2 kula, 200 liter lebih. Ini dilihat baru kalau kemasukan najis. Kalau tidak berubah sifatnya, air itu tetap tahir
mutahhir, suci, menyucikan. Nah, tetapi kalau berubah sifatnya, air itu menjadi ma'un mutanajjis, air yang terkena najis. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, jadi seandainya kamar mandi itu satu kula, kamar mandinya ukuran satu kula, lebih sedikit lah. Satu kula atau dua kula? Dua kula lebih sedikit, dua kula lebih sedikit. Kemudian sudah kita pakai mandi, udah itu hilanglah seperempat. Ya hilang seperempat lah. Apakah itu udah masih bisa digunakan wudhu? Itu yang pertama. Yang kedua, air yang kurang 2 kula, tapi pada saat itu kurang memang 2 kula kamar mandi itu, terus kurang 2 kula. Kemudian dia mutanajis. Terus kita penuhi dengan air lain, air mencucikan. Apakah itu menjadi suci, mencucikan, atau masih tetap mutanajis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami ya, Anda tidak ada mengatakan tadi bahwa air yang sedikit tidak boleh dipakai untuk wudhu ataupun mandi. Anda bilang tidak bisa dipakai wudhu dan mandi kalau kemasukan najis atau berpindahnya air dari anggota tubuh ini masuk ke tempat atau wadah itu air. Kalau air itu kurang 2 kula bisa dipakai wudhu. Air ini cuma seembel, misalkan bisa tidak dipakai wudhu? Bisa. Asal yang mana air itu tidak berubah menjadi ma'un mutanajjis atau ma'un musta'mal. Nah, itu yang perlu dipahami loh ya. Anda tidak pernah mengatakan air sedikit mutlak tidak boleh dipakai untuk wudhu, untuk mandi. Enggak. Misalkan rata-rata bak kita zaman sekarang ini kan kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Bisa nggak kita pakai mandi janabah? Bisa. Tapi hati-hati. Maka sampai di antara ulama-ulama Syafi'iyah, kalangan sebagian ulama Syafi'iyah, sampai selama kau tidak memandang bahwa air dari anggota tubuhmu masuk ke wadah air itu, maka air itu tetap suci menyucikan sekalipun air itu kurang dari 2 kula. Kecuali itu jelas dah masukkan tangan kita dalam bak. Ini kan berhasil dah. Ini berhasil. Air itu menjadi mustakmal. Kurang dari 2 kula dia mustakmal. Dah bisa untuk menghilangkan daripada hadas besar maupun hadas kecil. Jadi istilahnya air yang sedikit boleh dipakai untuk wudhu ataupun mandi janabah. Macam beliau Bapak ini menjelaskan tadi, menyampaikan air itu 2 kula dipakai mandi, tinggal yang hilang seperempat jadi air itu kurang dari 2 kula, di bawah 200 liter. Boleh tidak dipakai wudhu? Selama air itu tidak mutanajjis, kemasukan najis, dan selama air itu tidak berubah menjadi mustakmal, boleh dipakai wudhu. Tidak ada masalah. Dan ingat, kalau kita nampak memang daripada anggota tubuh kita masuk ke dalamnya, baru berubah daripada air itu dari tahir mutahhir menjadi tahir ghairu mutahhir, dari suci menyucikan menjadi air itu suci tapi tidak menyucikan. Pertanyaan pertama yang saya jawab. Yang kedua, air ini misalkan bak ini bisa isi 250 liter, tapi pas kena separuh kemasukan najis seperti kotoran daripada binatang gitu kan, masuk. Ini kan air mutanajjis kan, lalu diisi sampai 2 liter lebih. Apakah berubah status air? Berubah selama tidak berubah daripada sifat air itu.
rasa, bau, dan juga warnanya. Air itu bisa menjadi air yang tahir mutahhir, suci menyucikan. Begitu juga sebaliknya, air yang mustamal bisa menjadi tahir mutahhir kalau ditambah air itu menjadi 2 kulah atau lebih. Nah, macam Bapak tadi kan bak 2 liter lebih kan? 2 liter lebih, 2 kulah lebih. Bapak pakai lagi nih, lalu Bapak isi lagi sampai yang 2 kulah. Bapak nak untuk calonkan dalam pun boleh. Istilahnya bisa berubah ketika air itu menjadi 2 kulah. Paham tak ya? Kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, 1 kulah itu 2 kulah itu 200 liter kan Pak Ustaz. Kalau ukuran meter itu 1 kulah itu berapa kira-kira? Ukuran meter itu kan bak itu kan pakai meter Pak. Jadi kira-kira berapa meter kali berapa meter itu Pak Ustaz. Nah, terima kasih Pak Ustaz. Itu kalau tidak salah dalam kitab itu jelaskan 60 kali 60. Tanya tukang lebih jelas. Tanya tukang. Bisa diisi arsitek. Ada ilmu itu ada. Lingkup panjang lebarnya itu bisa terisi air berapa banyak. Kalau tidak salah, anak baca ada dijelaskan juga di kitab 60 kali 60. Kalau tidak salah. Tapi pastikan tanya tukang. Tanya tukang. Oke Pak. Kalau zaman sekarang sebenarnya enak. Ada shower, itu lebih aman gitu. Shower, mandi pakai shower, wudu pakai keran. Nah tenang. Tak ada bimbang gitu. Kalau kok zaman sekarang zaman dulu kan pakai bak. Kok zaman sekarang rata-rata shower udah Pak. Ya, pakai shower udah. Orang pun kalau ada bak tetap ada showernya. Mau wudu ada kerannya. Itu lebih simpel, lebih nyaman memang, lebih menjaga. Kan tak mungkin air itu dari badan kita naik ke atas masuk dalam shower. Kan aman itu kalau shower dia. Tak khawatir air itu menjadi mustamal. Jadi tinggal kalau tak salah 60 kali 60. Kita begitu. Kalau di Yaman itu orang itu ada jabiyah. Jabiyah itu mereka tuh mereka bikin tempat. Ini berdiri misalkan rumahnya begini. Ada satu ruangan dibuat dikeruk itu tanah, dibuat model bak itu khusus kalau janabah mereka tinggal nyemplung aja. Sesat air cepet naik dah. Yang mana tak perlu repot lagi mandi janabah, karena udah nyemplung masuk di sana tuh ada. Seperti itu rata-rata rumah memiliki itu. Kalau kita kan mandi janabah dulu, aku besar kena orang yang was-was, wah sejam nih bawa keluar. Bak yang mana penuh, selesai mandi tinggal 2 batangnya. Kita tapi air itu 2 kulah tahu lebih, lalu kedua dibersihkan dulu najisnya. Air 2 kulah pun kalau ada najis yang mengikut di dalam badan kita, dilihat dulu berubah tidak sifat air itu. Kalau berubah sifat air itu seperti rasa, bau dan warnanya, air itu menjadi ma'un mutanajjis. Jadi bersihkan dulu daripada najis kita, baru kita nyemplung. Kalau di kampung masuk sumur, sungai dah toh. Air kata orang di sana bukan. Kok paling rusak ngalir. Mandi istilah gampang. Wudu tinggal di sungai gampang. Itu tidak khawatir air itu mustakmal benda. Paham ya Bang ya? Tanya nanti arsitek. Mungkin ada jemaah di sini ada.
Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan biasa tahu kalau di kamar mandi atau WC itu ada bak air, terus di bawahnya biasanya ada ember lagi, Ustaz. Nah, kalau misalkan yang di ember itu katakanlah terkena najis, Ustaz. Nah, tapi dalam rangka untuk memenuhkannya kita buka keran, Ustaz. Dalam keadaan mengalir, Ustaz. Apakah air yang di bawah itu bisa dijadikan untuk beristinja, Ustaz? Sekian, terima kasih. Ulama mengatakan apakah air keran itu yang kita alirkan dinamakan air itu dinamakan air mengalir? Ulama mengatakan apa? Tidak dinamakan air mengalir. Kenapa? Tempatnya tidak berubah, di situ saja. Namakan air mengalir itu mengalir terus. Ada ulama yang sekarang ini mengatakan air ini seperti itu dinamakan air yang mengalir. Tapi kalau bab-bab model begini, ihtiyat, kehati-hatian itu perlu. Maka dalam hal ini mazhab Syafi'i itu paling hati-hati. Seperti Imam Malik mengatakan, kalau air kurang dari 2 kula kemasukan najis, lihat dulu sifat air ini berubah enggak. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Kalau kurang dari 2 kula langsung dihukumi najis. Mau merubah ke tak ada sifatnya. Berbeda kalau air itu 2 kula. Maka kalau air itu yang mana satu ember itu dihidupkan terus, yang mana Islam wadah tetap segitu, maka air ini bukan dinamakan air yang mengalir, yang bisa dipakai untuk bersuci. Kalau terkena najis, lain kalau dia baknya besar, lalu dihidupkan daripada keran itu yang sebelumnya setengah kurang dari 2 kula, air ini mustakman ataupun mutanajis sampai penuh, lalu tidak berubah daripada sifat air tadi itu. Air itu yang mustakman menjadi tidak mustakman lagi, yang mutanajis tidak jadi mutanajis lagi, berubah menjadi tahir mutahhar. Maka hati-hati kalau kita ke WC yang mana bak bawah kadang percikannya itu. Tapi ingat ya, pastikan jangan nak was-was. Ini akhirat tu Allah kena nampak paha aku ni. Pastilah ini perasaan dah. Makanya ada najis yang di mana yang dimaafu. Di antaranya najis dimaafu berdasarkan mazhab Syafi'i, percikan daripada kita kencing itu yang mana kita tidak nampak, itu dimaafu. Maka kalau mau basuh bagian kaki kita aja. Ini aja. Ini sampai mata kaki itu aja dibasuh. Kecuali kita nampak dengan jelas yang mana najis itu, air kencing itu percik ke paha itu misalnya. Baru kita anukan. Tapi kalau tidak nampak itu, kalaupun memang betul-betul terkena, yang mana itu dimaafu najis. Jadi jangan nak was-was. Masuk WC, kau lihat bersih itu WC, tidak ada bau, tidak ada bau. Beda kalau ada baunya, tidak ada baunya. Jangan nak was-was. Masuk pun cuma bukan dibuang air, cuma masuk, dicuci lagi ya. Nyuci pun ulang, habis saya setengah bak. Ya itu pak orang macam itu. Ini jangan sampai seperti ini. Ini tidak diperbolehkan, namanya israful ma. Boros dalam air. Ini min amal syaitan. Di antara daripada perbuatan syaitan, jangan kita ikuti. Syaitan itu akan menumbuhkan waswas kita, terutama dalam istinja dan dalam bersuci, sehingga membuat diri kita berat dalam melakukan ibadah. Di istinja, Allah, perasaan masih keluar lagi, masuk. Ada rasa keluar 14. La ilaha illallah. Yang penting udah kau basuh 3 kali selesai, kejam mata. Kecuali kau punya penyakit lidah min hadas, yang selalu berhadas. Apa nama penyakit apa? Besel. Kalau kau punya penyakit besel, lain ketentuan hukumnya. Kalau
sebelum masuk waktu kau wudu tak boleh. Tak ada sah untuk kau. Untuk orang yang meser, yang selalu berhadas. Kau ini tak ada meser. Ini namanya was-was. Benar saya bilang, perasaan keluar Ustaz. Buka celana kau pegang. Iya benar saya bilang kan. Jangan kau nak pakai perasaan. Kau tempat sembunyi kau pegang ni. Nampak ada tak? Jangan pakai perasaan. Ini terasa Ustaz. Nampakkan mata. Enggak, kecuali kau punya penyakit. Kalau kau punya penyakit, lain ketentuan hukum ini. Itu pastikan kau di posisi mana boleh. Kau di posisi orang was-was, apa posisi orang yang mana selalu berhadas. Itu Allah selalu keluar. Macam mana Ustaz? Tenang, ada ketentuan hukumnya. Nah, kalau kau model begini beser, selalu keluar walaupun tidak istinja. Kau kalau nak wudu, tak solat, tunggu dah masuk waktu solat, kau istinja, kau wudu, lalu kau solat. Anak tutup daripada anak itu apa ni? Pakai pempes pun boleh. Pempes besar kan ada tu. Misal orang yang selalu berhadas kan, atau wanita yang selalu keluar darah istihadah, pakai pempes. Lalu dia solat. Tetapi ingat, yang mana harus sudah masuk waktu solat, dia berwudunya, solat. Dan ingat, wudu itu hanya untuk satu kali solat fardu. Tapi kalau mau solat ba'diyah, boleh solat sunnah. Tapi nanti kalau dia mau solat fardu yang berikutnya, seperti misalnya jarak yang dekat ini, maghrib dengan isya. Maghrib dari dia masuk waktu maghrib, dia istinja, ditutupi daripada kemaluannya, berwudu, lalu dia solat maghrib. Masuk solat isya, yang mana dia istinja lagi, lalu dia berwudu lagi, baru solat. Ini ketentuan hukum orang yang mana beser, jelas. Maka lihat posisi ini di mana dulu. Jangan mau solat, maka pastikan keluar hampur. Perasaan tahu ya benar Pak. Bapak ya, orang-orang yang model begini nih, dia kalau habis sholat, yang mana suruh dia, kok perlu tengah sholat tuh kok pegang, basah lah. Kok basah? Kalau dia imam batalkan sholat, dah keluar dari sholat, yang mana yang di belakang imam yang menggantikan. Jangan pakai jangan, pastikan langsung lihat. Tidak keluar, berarti was-was yang ditimbulkan oleh syaitan, sehingga membuat daripada sholat itu tidak khusyuk. Jangan diikuti. Anggap panggilan Nabi itu kalau kencing, habis itu istinja, sengaja Nabi basahkan. Benar karena itu. Jadi dia perasaan macam keluar itu dianggap itu adalah air tadi yang kubasahkan. Itu Nabi seperti itu, biar tidak ada tumbuh daripada was-was. Ini tanda, Allah cuma kencingnya, bayangkan 2 lalu hilang air. Kan kalau tempat air itu kan keramik kan tuh, kan ada kan gila. Kalau yang agak besar 40 kali 40 satu balok, satu keramik habis, itu kencing dia. Kok apa kena ini? Itu was-was. Masih jangan seperti itu. Ada nanti kalau udah dia BAB, istinja pasti mandi. Kenapa? Nampak percikan ini apa? Nampak enggak? Yang tak nampak itu najis yang dimaafkan. Yang najis yang kau nampak itu baru kau bersihkan. Kau hilangkan najisnya. Yang tak nampak itu dimaafkan. Ini enggak. Setiap BAB mandi dia. Dan namanya israful ma, berlebihan dalam air. Ini mubazir min amali syaitan, perbuatan daripada syaitan. Emang syaitan ini seperti ini. Maka jangan kita ikuti daripada hal yang model begitu. Maka pastikan dulu diri kita ini benar-benar begitu apa enggak. Macam itu merasa keluar, kau pastikan keluar apa enggak. Kalau keluar, berarti kau ini suka, berarti beser, suka keluar terus kan. Ada orang posisi hukum kau berbeda.
Tidak sama dengan orang yang normal. Simple. Dia tidak usah bingung. Paham siapa yang jadi bertanya? Saya lupa siapa yang bertanya. Sudah mau bertanya lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan bikin. Ada nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertanyakan begini Ustaz. Jadi di daerah Jawa Barat saya pernah pergi ke suatu masjid di daerah sana. Jadi dia ada dibuat kayak kolam gitu. Jadi di jalan mau menuju ke masjid itu buat kolam gitu. Cuma kelihatan nggak terlalu besar gitu. Mungkin kalau airnya, kalau perkiraan saya secara itu mungkin di bawah 2 kula gitu, air yang untuk gitu jalan itu kan. Yang jadi pertanyaan, apabila mungkin kalau ada salah satu jamaah yang di situ mungkin kakinya ada terkena najis yang mungkin kita nggak tahu ya Ustaz ya, mungkin menyebabkan air itu berubah karena mungkin itu tidak berubah mungkin ya kalau dalam pandangannya, tapi karena dia berubah di bawah 2 kula tadi kan sifatnya berubah menjadi najis juga ya Ustaz ya. Jadi pertanyaan, kalau kita berjalan di situ tadinya kita yang wudu nih jadi was-was juga gitu kan. Ya pertanyaannya gimana untuk masalah penggunaan air ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di Jawa memang kalau kita mau masuk ke tempat wudu, misalkan tempat wudu sekalian ada WC, pasti dihalangi dengan air. Dari pasti kaki kita masuk air. Kalau anda lihat, walaupun dia rendah tapi panjang. Itu kalau ukuran anak itu 2 kula. Belum pernah anak nemukan yang mana istilahnya tempat air untuk masuk WC itu, masuk ke tempat wudu itu, yang mana pendek kurang dari 2 kula. Anak belum pernah nemukan. Dia pendek tapi panjang. Dan kalau dianukan itu 2 kula lebih. Oke, kalau misalnya pun kurang dari 2 kula. Ini misal pertanyaan abang tadi kan, ini nampak kurang dari 2 kula. Lalu macam mana? Kalau orang itu bawa najis kakinya, lalu nyelupkan kakinya ke situ, air ini kurang dari 2 kula, air ini bukan najis. Kita yang suci nyelupkan air di situ, itu bawa air najis. Lalu macam mana kalau benar istri begitu? Ya udah, tidak usah wudu situ, tidak usah sholat situ. Cari masjid lain. Kalau misalnya benar seperti itu, tapi setahu saya tempat masjid mau yang di Pontianak di Kalimantan Barat ataupun di luar Jawa, di luar Pontianak di Jawa, saya lihat yang model begitu airnya 2 kula. Kalau saya belum pernah saya temukan kita mau masuk ke tempat wudu melewati air itu kurang dari 2 kula. Kenapa? Sebelum buat udah ditakar memang. Udah ditakar memang. Pasti 2 kula lebih. Pasti 2 kula lebih. Kalau ada yang buat misalkan abang menemukan itu, pengurusnya tuh tanggung jawab. Itu bisa jadi dosa jariah. Ya pernah. Pengurus buat nih, air itu kurang 2 kula, orang lewat masuk WC lewat situ. Kan najis misalkan, terbawa najis, air kita najis. Orang lewat masuk ke dalam masjid nih, bawa najis. Sholat orang tidak sah, siapa yang tanggung jawab nanti? Kami ya. Seksi pembangunan, siapa yang bangun WC dalam tempat itu? Kena hisap, udah bagus-bagus, mandi bagus, dipanggil pula. Sini lo mereka. Kau belum, ya ada masalahnya. Masalah apa? Kau ini seksi ketua pembangunan tempat wudu masjid ini kan? Kena gara-gara tahu lah banyak orang sholat yang tidak sah.
bawa najis, kalau cara bangun kau salah, maka kalau bab ini dikonsolidasikan dulu. Kalau mau buat itu, karena kenapa? Ini bukan istilah cuma berwudu keluar membersihkan kaki. Ini ada WC. Orang kadang nih bukan dia berwudu. Orang luar misal datang ke masjid, memang bukan waktu sholat, dia pengen buang air. Ini kadang tak pakai berwudu, tak pakai basuh lagi di kamar mandi kakinya, langsung terlopkan di tempat air itu tadi. Kan air itu langsung bukan najis. Walaupun tak berubah daripada sifat air itu. Kenapa? Air itu kurang dari dua ulah. Sekarang mau simpel bang, kalau mau tahu itu air. Abang tahu air galon kan? Itu berapa liter? 19 liter bang. Berarti 11 galon bang. Itu 2 ulah bang. Kira-kira air itu kalau 11 galon dicuakan penuh enggak? Sebenarnya begitu aja. Ini kok 11 galon cukup. Berarti air itu 2 ulah. Kadang ini perasaan gitu. Ada 2 ulah ini. Kita tidak tahu itu sebenarnya 2 ulah bang. Cuma perasaan kita aja. Aku udah 2 ulah, padahal 2 ulah. Anak yakin setiap masjid pasti konsolidasi. Dia bertanya dulu ini kenapa? Ini panjang konsekuensinya. Orang yang mana habis wudu masuk nyelupkan air pas lewat air itu. Lalu pergi masuk ke masjid sholat. Ini membawa najis nih. Berat konsekuensi hukumnya nih. Panjang belarut nih. Tambah 1 galon lagi. Jadi 200 liter lebih. Ada mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menimpali Ustaz masalah. Jadi kalau ukuran kulah itu 25 tingginya 25 cm. Anu ininya belakang 1 meter, sini 1 meter. Istilahnya itu udah itu kalau 1 meter ya Allah. Istilahnya jadi kalau kita bak kita 1 meter ini kalau 60 tinggi 60, ini 60, ini 60. Itu kira-kira teman berapa? Kalau tidak salah nanti kita seperti itu. Tinggi 60, lebar 60, panjang 60. Kalau tidak salah saya coba hitungan. Kalau tidak salah 40 kali 40 atau 60 gitu. Biar kita paham, jadi kita tidak was-was. Bak kita ini termasuk tak? Berarti betul 60. Jadi Bapak kalau baknya 60 cm tingginya, lalu lebarnya ada panjangnya 60 juga, lebarnya 60 juga, itu air itu 2 ulah. No pas. Ini memang pembahasan istilah kalau air 60 tinggi, panjang, lebar itu udah 2 ulah. Kalau mau buat lebih kan? Berarti apa? Boleh 70 kali 70. 60 tinggi 60 lebar, 60 panjang, tinggi 60 itu udah 2 ulah. Isi 216 liter. Daman lagi cuma lepas kata orang itu. Tapi udah, cuma harus penuh. Makanya kalau mau anu kan 70 kali 70. 300 liter lebih. Itu lebih aman. Lebih aman lagi pakai shower lah. Ada bimbang anak itu maka orang was-was suruh mandi pakai shower. Habiskan air kenapa?
Bisa-bisa sebab di mandi janabah itu. Habis bagus sih pakai sumur ya, hemat air. Insyaallah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat saya, di rumah saya berwudu itu pakai ember Pak Ustaz. Tapi suara aja lah. Jadi air ember itu saya ngambilin dari bak Pak yang lebih dari 2 kulan karena 1,5 meter baknya. Saya ambil terus karena saya bikin bocorkan pinggir supaya jadi kayak keran gitu Pak. Saya melakukan itu bagaimana Pak? Boleh. Selama kalau itu air itu tahir macam itu. Diambil air di tempat 2 kulan. Jangan ya sampai tangan Bapak masuk ke dalam ember tuh. Iya. Jangan sampai masuk ember tangan ada. Lalu dari air itu ada lubang kan. Bentuknya menjadi macam keran gitu. Enggak ada masalah. Jangan kan kita wudu pakai gayung, air segayung. Bisa sah. Bukan enggak boleh kita berwudu dengan air yang sedikit. Boleh. Cuma kalau kemasukan daripada air dari anggota tubuh kita masuk ke dalam air yang sedikit, airnya menjadi mustahmal. Dia suci tetap air itu, tapi ghair mutahhar, tapi tidak menyucikan. Berarti tidak bisa dipakai untuk wudu. Contoh air kelapa. Ini air kelapa ini. Air kelapa itu tahir mutahhar atau tahir ghair mutahhar? Suci tapi tidak. Kalau air itu 1 tangki, tahu tangki Pertamina, 10.000 liter misalnya, isi air kelapa dipakai untuk wudu, boleh tak? Tak bisa, walaupun banyak. Kenapa? Air itu dia suci tapi tidak menyucikan. Kalau air yang suci menyucikan ini sedikit, boleh kita pakai wudu. Kalau itu tidak menyucikan sekalipun banyak, tetap tidak bisa pakai wudu. Ini sedikit, boleh kita pakai wudu. Tapi jangan sampai jadi mustahil. Paham ya? InsyaAllah kalau kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Amin. Ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Pak Ibu, klip saya hari ini hampir berakhir. Ceramah atau tausiah dari Bapak Taufik Saleh At-Tamimi sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan lagi. Nanti malam kami akan hadir di Masjid Ainul Yakin atau Masjid Al-Musalam. Pada maghrib sampai isya kita akan ada tausiah lagi. Semoga, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, sudah menyampaikan top-topnya, sudah menyampaikan hadiahnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.